Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Prof, kita kan kita sama-sama tahu nanti sebentar lagi Prof Kumala akan segera melakukan pengukuhan. Nah di momen kali ini kita tuh penasaran dengan cerita perjalanan hidup Prof Kumala dari dulu kecil hingga pada akhirnya di masa sekarang ini gitu loh. Kalau boleh mungkin Prof Kumala bisa bercerita tentang hal ini gitu. Jadi barangkali kita kedepannya bisa jadi pengalaman yang di-sharing ya, berbagi pengalaman untuk untuk generasi-generasi berikutnya, untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Jadi supaya bisa menjadi semacam inspirasi gitu Bu untuk kedepannya. Nah, terus kalau dari kita mulai dari awal ya Bu ya. Mungkin dari dulu Prof Kumala mungkin dari kecil, dari bayi ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan dulu gimana awal perjalanannya. Terima kasih ya, saya Bu Kumala Dewi. Ya. Saya asli itu dari Magelang. Dari Magelang. Ya. Orang tua saya tinggal di Magelang, kemudian lahir tahun 1966, tanggal 8 April ya. Dan masa kecil saya ya cukup menyenangkan walaupun kami keluarga yang boleh dikata sederhana gitu ya. Sederhana. Ya. Ayah cuma bekerja sebagai pegawai swasta. Ibu waktu itu tidak bekerja, tapi kemudian karena ayah itu menikahnya sudah umur ya, jadi tahun 66 tuh ayah saya sudah umur 55, jadi udah cukup sepuh waktu punya anak saya. Nah, dalam perjalanannya ketika saya sudah SMA kemudian kuliah itu ya mau tidak mau ibu saya juga harus bekerja waktu itu. Ya jualan di rumah. Kelontong juga sempat jualan kayak resto kecil seperti itu. Resto kecil? Iya. Itu berapa bersaudara Bu kalau boleh tahu? Saya waktu itu adik saya laki satu ya, Joko Handoko. Kemudian selang 13 tahun itu saya punya adik lagi, Pak Joko Santoso. Ya, jadi saya bertiga. Bertiga? Ya. Dan Ibu jadi satu-satunya saya yang perempuan. Paling tua ya, perempuan sendiri. Ya, terus setelah Ibu melewati masa kecil itu terus masuk ke TK ya Bu ya. Nah, waktu masuk ke TK ini tuh Ibu masih ingat ya Bu dulu waktu di TK tuh Ibu anak yang bagaimana gitu? Ya, waktu TK itu saya di TK Tunas Kasih namanya. Jadi itu ya kami Kristen ya, itu ya saya dari yayasan Kristen. Kemudian waktu TK itu saya boleh dikata pemalu seperti itu. Ibu pemalu? Pendiam, pemalu, cuma ya kemudian banyak teman juga ya waktu di TK itu, dan masih ada grup sampai sekarang kebetulan kan ada. Grup TK? Ya grup WA, tapi isinya dulu teman-teman TK. Masih ada sampai sekarang ya, itu menyenangkan sekali ya. Kemudian juga grup teman-teman SD dari TK, kemudian saya lanjut ke SDKI. SDKI? Ya, SD Kristen Indonesia itu di Magelang ya. Magelang dan juga. Ya waktu SD ya berkat Tuhan sih saya kadang bisa dapat juara kelas gitu waktu kelas 5 dan kelas 6 juga juara kelas. Kemudian lanjut di SMP Negeri 1 Magelang itu juga itu SMP negeri ya, jadi sudah istilahnya berbaur dengan teman-teman yang lain, dan itu juga membuka wawasan saya ya untuk belajar saling mengenal teman-teman yang lain dan bersama-sama gitu. Kemudian di SMA saya juga di SMA Negeri 1 Magelang. Nah, itu juga itu mulai ini teman-teman juga banyak, dan waktu itu sejak SMA itu saya sudah ini ya ada keinginan untuk bisa keluar negeri gitu. Saya pernah ikut tes AFS itu, pertukaran pelajar ke Amerika ya waktu itu, dan ada 2 tes waktu itu saya sudah mengikuti yang tes tertulis lolos. Tapi kemudian karena ketika wawancara itu kemampuan interaksi dalam bahasa Inggris saya masih kurang, jadi saya juga waktu itu belum lolos. Belum lolos. Jadi, ini waktu SMA ya Bu ya? Itu waktu SMA ya.
Ya kemudian ya sudah enggak masalah gitu ya, karena waktu itu juga cuma coba-coba dengan teman-teman SMA yang sama-sama mencoba tes itu waktu itu di Semarang SMA 3 tesnya. SMA 3 Semarang. Iya, seleksinya. Oh, berarti Ibu dari dulu udah terlihat cemerlang ya Bu ya dari prestasinya. Soalnya kan dari SD juara kelas, terus dari SMP juga juara kelas ya Bu ya. SMP itu ya cuma masuk di 10 besar lah paling ya. Selalu SMA ya kurang lebihnya sama. Kurang lebih juga sama ya Bu ya. Nah, terus kalau boleh tahu Bu ya, tadi kan Ibu kan bilang sudah ingin ke luar negeri ya Bu ya. Kalau boleh tahu itu hal yang membuat Ibu Kumala ini ingin ke luar negeri itu apa ya Bu? Kalau mengingat dari background keluarga yang sederhana itu kayaknya sesuatu yang nggak mungkin. Karena kondisi ekonomi keluarga ya, tapi nggak tahu ya kenapa saya punya keinginan seperti itu, karena ada dari saudara itu yang memang ya ekonominya lebih baik itu sudah ke luar negeri waktu itu ya, tahun 80-an ya. Dan sering kalau dari luar negeri itu membawakan oleh-oleh yang cantik-cantik gitu loh. Kayak tempat pensil atau pensilnya yang unik-unik gitu. Jadi saya tuh kepengen senang ya kalau bisa jalan-jalan sendiri seperti itu. Jadi ingin merasakan pengalaman ke luar negeri gitu ya, karena selama ini pada waktu itu Ibu Kumala hanya mendengar dari cerita-cerita. Iya, gitu, melihat foto dan terima oleh-olehnya yang cantik-cantik itu. Iya. Terus lalu setelah dari SMA ini ya Bu ya, dari SMA ini kan Ibu kan masuk ke biologi gitu langsung. Nah, ini tuh gimana Bu prosesnya? Dari SMA ini terus tiba-tiba masuk ke biologi, memutuskan untuk memilih biologi ini bagaimana Bu? Untuk kuliah di biologi ini sebenarnya pilihan kedua, dan pilihan pertama waktu itu di kedokteran ya. Iya, di kedokteran. Saya diterimanya di biologi. Masih ingat waktu itu untuk melihat saya diterima atau tidak itu saya naik bis dari Magelang pagi-pagi, kemudian maunya ke UGM, tapi waktu di Bundaran itu sudah ada penjual koran KR ya, dan saya beli, kemudian saya lihat ada nama saya. Nah, saya sudah diterima ya, sudah saya nggak usah ke kampusnya gitu kan, langsung pulang ngabari orang tua saya kalau saya diterima. Nah, ya itu karena kondisi ekonomi itu ya orang tua senang saya bisa diterima, tapi ada sedikit problem juga, gimana ini nanti untuk kos dan biaya kuliah gitu ya. Nah, berkat Tuhan itu ada saudara dari ayah saya, ya keponaan gitu, yang ekonominya bagus ya, ini bersedia menolong saya, sehingga selama kuliah itu saya dibantu oleh saudara dari bapak saya ini, Bapak Ong Kian Ho namanya. Nah, dari situlah karena dalam perjalanan kuliah ini saya harus bisa efisien ya dalam mengecak uang saku yang waktu itu terbatas sekali ya, karena untuk kos itu 15.000 dan saya waktu itu hanya dapat uang saku 15.000 untuk sebulan. Tapi terus? Waktu itu cukup karena di Jogja waktu itu beli nasi gudeg itu masih bisa Rp50. Saya ingat betul tuh waktu pertama kali di Jogja kos itu di Pogung ya. Cari makan sama teman itu berapa Bu? 50. Wah, kaget juga. 50 rupiah. Nah, itulah kemudian hari-hari setelah kos di Jogja, saya di Pogung Kidul kosnya, ya dengan uang saku yang minim itu saya usahakan bisa cukup ya, dengan cara masak sendiri, nyuci sendiri. Kalau dulu masih seperti itu ya. Kalau mahasiswa sekarang kan lebih enak ya, ada laundry. Saya juga masih Bu. Mungkin makan juga banyak sekali pilihan ya, ada GoFood. Kalau dulu enggak bisa seperti itu ya. Tapi saya bersyukur perjalanan kuliah juga cukup lancar ya. Waktu itu saya tidak dreaming untuk kumlot sih, karena waktu itu kumlot 3,25 bisa kumlot. Tapi saya target itu pengen cepat lulus, karena ya itu terbeban bahwa untuk biaya kuliah itu saya berat, harus disokong oleh saudara, itu yang membuat saya rasanya saya pokoknya pengen segera lulus, bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Nah, itu saya
pokoknya nilai apapun sudah saya biarkan aja. Kemudian saya lulus dari angkatan 84 itu saya yang pertama kali lulus waktu itu. 4 tahun. 84 ya? Ya, jadi masuk tahun 1984, lulus tahun 1988. Jadi 4 tahun lebih 2 bulan kalau nggak salah. Ya, ya, ya. Itu ya dengan predikat sangat memuaskan, itu sudah sangat saya syukuri. Ya. Berarti di 3 ya Bu, sekitar 3 IPK-nya? Belum 3. Oh belum 3? Malu-maluin. Tapi gak apa-apa, memang dulu susah dapat nilai bagus. Iya Bu, untuk zaman dulu kan emang untuk kuliah dapat 3 itu luar biasa ya Bu ya. Bahkan dari saya dari beberapa cerita dari dosen-dosen yang lain gitu. Emang dulu dapat 3 itu emang udah berdarah-darah gitu istilahnya. Oh Bu, sama yang tadi ya Bu ya, tadi kan Ibu kan bilang cerita dulu uang sakunya 15.000 ya Bu ya, sedangkan dan uang kos itu 15.000 juga gitu. Nah berarti kalau untuk makan ini Ibu kan butuh uang lagi ya Bu ya, nah itu dulu gimana Bu mengusahakan uangnya itu? Dulu ya itu masak sendiri kan, beli sayur di depan kos itu kebetulan ada penjual sayuran, ya masak sendiri, entah cuma sayur bening atau apa gitu. Apakah Ibu nyambi kerja lain juga gitu? Waktu itu untuk nyambi kerja sih susah ya, karena biologi juga ada praktikum seperti itu ya. Kita kan untuk nyambi itu nggak mungkin, karena kuliah di biologi ya pagi kuliah, sore masih ada praktikum. Tapi begini ceritanya. Ya saudara saya yang dukung saya untuk kuliah itu, yang memberi uang saku tiap bulan itu istrinya, namanya Ibu Tan Biguat itu. Ibu Tan Biguat. Ya itu pinter ini ya buat kerajinan gitu, dan saya tuh diajarin buat hiasan kupu-kupu gitu loh. Biasanya dipakai untuk karangan bunga, ditempelkan di karangan bunga. Nah itu saya bisa buat itu, dan itu bisa untuk tambahan uang saku. Dapat tambahan uang saku itu. Oh jadi makanya jadi bisa beli belanja gitu ya. Iya. Dan untuk semasa kuliah nih Bu, semasa kuliah ini kalau boleh tahu nih Ibu dulu kegiatannya ngapain aja Bu waktu kuliah dulu? Waktu kuliah ya, karena saya tuh targetnya pokoknya nilainya bagus. Maksudnya nggak usah kumlot, nggak apa-apa, asal lulus. Kemudian cepat selesai gitu ya. Saya kalau ngasisteni itu sebetulnya ya bisa sih saya waktu itu, karena nilai saya juga beberapa ada yang A gitu ya, tapi saya nggak terlalu minat jadi asisten. Cuma 1 kali pernah saya mencoba jadi asistennya Pak Ilmarhum Insinyur Suryo ya, di mata kuliah genetika malah dia. Ya. Jadi saya pernah jadi asisten genetika. Dan kesan-kesan selama kuliah S1 gimana Bu, kesan-kesannya gitu? Ada nggak pengalaman yang bagus gitu dulu, yang berkesan menurut Ibu Kumala? Waktu S1? Iya, apakah dulu ketemu suami Ibu sekarang gitu? Oh iya, waktu S1 ya namanya zaman kuliah dulu, usia juga udah masa-masa pacaran gitu ya. Jadi saya ketemu suami saya itu ya waktu sama-sama kos di Pogung itu. Ya kebetulan teman kos tetangga kos. Kemudian ya karena saya Kristiani ya, waktu itu kuliah agama Kristen kan digabung dari beberapa fakultas. Dan ya dari situ saya kenalan dengan suami saya itu waktu sama-sama ikut mata kuliah agama. Padahal saya tadi ngarang loh Bu, dan ternyata beneran nih. Ternyata waktu S1 ketemunya gitu. Berarti suami itu dari fakultas suami apa Bu? Saya dari Fakultas Teknik Sipil. Teknik Sipil. Wah, dan ternyata sebelah kos sih Bu. Iya, tetangga kos. Dan oke Bu, dan setelah itu kan tadi kan Ibu setelah lulus dengan predikat sangat memuaskan ya. Iya. Nah setelah itu Ibu lanjut sekolah atau kerja dulu? Waktu itu habis lulus saya cari-cari kerja ya, sama juga dulu juga susah cari kerja. Nulis lamaran, waktu dulu masih harus nulis lamaran, diposkan itu ya, banyak sekali ngeposkan kemana-mana ya. 5 bulan saya menunggu, akhirnya saya dapat panggilan untuk kerja dan diterima di suatu perusahaan namanya PT Suritani
Suritani Pemuka ya. Suritani Pemuka. Itu di Tangerang dan ini sebenarnya company-nya cukup besar, multi company karena bergeraknya mulai dari bidang pakan ternak. Jadi sama grupnya dengan Java itu ya. Java Comfit itu, kemudian ada peternakan ayam sampai ke pemotongan ayam. Nah, saya di Suritani Pemuka ini yang di bidang pemotongan ayam. Pemotongan ayam. Ya, jadi Ibu ngapain di sana? Beda ya, karena waktu skripsi itu saya ambil fisiologi tumbuhan yang saya buat mata kuliah utama untuk skripsi fisiologi tumbuhan. Ya waktu itu bekerjanya malah terus harus ke mikro gitu kan, mikrobiologi. Ya akhirnya saya itu bawa itu buku praktikum mikrobiologi, saya belajar lagi, saya baca-baca sendiri kemudian waktu itu tugasnya saya mengurusi sanitasi di pabriknya itu ya, di tempat pemotongan ayamnya itu. Kemudian sebenarnya statusnya itu kepala lab, head of laboratory, dan saya ditugasi untuk mengembangkan labnya itu sebenarnya harus bagaimana gitu ya. Nah waktu itu sebenarnya saya juga sudah dapat kesempatan untuk training di Serpong ya untuk pengecekan ya kandungan sisa residu antibiotik pada daging ayam maupun bagaimana mengupayakan kebersihan di lab seperti itu. Ya. Tapi kemudian di tengah-tengah saya bekerja itu, saya mendapat info ada beasiswa IDP ya waktu itu ya, Indonesia Development Program. Ini infonya dari mana Bu? Infonya lewat apa Bu dulu? Waktu itu infonya kalau tidak salah koran, surat kah atau dari Prof Yusuf Subagio kalau tidak salah waktu itu, malah beliau waktu itu menjabat sebagai dekan ya. Oh ya. Oh jadi Ibu setelah lulus masih sering kontakan? Iya masih sering kontak. Kemudian saya diberitahu ini ada beasiswa untuk S2, silakan mencoba gitu. Nah ceritanya ya ketika saya kerja di Tangerang itu saya sambil mencoba ngisi formulirnya, kemudian saya kirimkan dan ternyata waktu itu saya dipanggil untuk tes dan lulus dan harus training bahasa Inggris full time itu 6 bulan di Jakarta. Nah itu iseng-iseng ya Bu ya? Iya, ya berkat Tuhan sih saya bisa dapat kesempatan ini ya, karena waktu kerja di Tangerang itu juga sudah jenuh karena harus berangkat pagi, malam baru pulang dan udah capek gitu ya, dan kok dapat kesempatan ini, jadi saya beranikan diri untuk resign. Kemudian karena saya sudah di Jakarta cukup lama, saya sudah paham ya cara naik bis ke Kuningan, ikut kursus intensif di IALF itu di Kuningan lokasinya itu selama 6 bulan. Nah, kemudian setelah selesai 6 bulan di tes IELTS itu ya berkat Tuhan lolos. Kemudian saya waktu itu disuruh mengisi dulu sih, kamu pengen belajar apa di Australia gitu ya. Waktu itu saya karena S1 saya fisiologi tumbuhan dan saya sudah mengenal sedikit tentang hormon-hormon itu, jadi saya buat proposalnya tentang gibberellin gitu. Nah kemudian dari pihak pemberi beasiswa itu juga mengarahkan kira-kira di Australia itu siapa yang bidangnya tentang hormon. Kemudian saya ditaruh di University of Tasmania. Lokasinya di Hobart. Nah waktu itu ya tahun 1991 ya saya berangkat ke Australia dan sampai di Hobart. Kemudian waktu itu masih harus ikut course, jadi mix ya, ada course kemudian ada penelitian. Jadi makanya gelar saya tuh Master of Science Studies ya, MSc ST. ST. Kadang banyak yang bingung, ST-nya dikira sarjana teknik, tapi itu Master of Science Studies. Saya juga pernah. Ya itu bedanya ada coursework-nya, jadi bukan full riset untuk S2-nya. Jadi waktu di Tasmania saya ada coursework berapa SKS ya saya lupa, kemudian ada riset juga. Itu S2 itu berapa tahun Ibu ya? S2 di Tasmania 2 tahun. 2 tahun. Ya. Dan sebelumnya tuh Ibu tuh pernah gak sih punya keinginan sebelumnya tuh punya angan-angan waktu S1 ya. Waktu S1 punya angan-angan, aduh besok saya harus S2 gitu.
pernah nggak punya keinginan itu? Terus kan soalnya kan tadi kan ibu kan dari cerita ibu Kumala ini waktu lagi kerja terus dapat tawaran terus ya iseng-iseng coba deh gitu dan ternyata alhamdulillah keterima ya Bu ya. Ya kalau untuk keinginan S2 itu ngalir begitu aja ya karena itu apa aja. Ya pas jenuh udah bekerja setahun itu kok seperti itu ya kayaknya hanya kerja tenaga ya jadi apa sudah mulai jenuh dan kebetulan kok ya dapat beasiswa itu dan waktu itu sign kontraknya harusnya setelah selesai saya harus dikembalikan ke Indonesia Timur untuk mengabdi di universitas yang ada di wilayah Indonesia Timur. Ya itu ceritanya apa syarat ya Bu ya? Ya syaratnya seperti itu dan setelah selesai saya waktu itu apa menyelesaikan studi 2 tahun pas ya dan puji Tuhan apa saya tuh tesisnya tuh saya submit ya kalau di Australia modelnya kan hanya di submit kemudian di review dan setelah saya pulang harus menunggu kan lulus atau tidak itu ternyata hanya ada minor revision dan itu bisa dibantu oleh supervisor untuk apa perbaikannya sehingga saya tidak perlu perbaikan dan itu sangat saya syukuri ya karena betul supervisor saya itu Dr. Ronald Corden itu juga ngeceknya tulisan saya itu teliti sekali detail sehingga saya tidak perlu revisi. Nah setelah saya pulang kemudian lapor ke Dikti itu saya juga terkejut karena surat pengembalian saya untuk bisa tugaskan di mana begitu ternyata saya dikembalikan ke UGM. Jadi saya di satu sisi saya sangat bersyukur karena waktu itu suami juga sudah mendapat pekerjaan di Jogja, maka saya tidak protes. Saya harusnya di Indonesia Timur tapi saya diam aja tapi ya cuma ada resikonya ya. Jadi waktu itu kebetulan belum ada pembukaan untuk tes PNS. Jadi saya harus menunggu 1 tahun baru ada tes PNS untuk apa bisa diproses penempatan saya di UGM. Oh iya Bu, ini waktu apa namanya waktu pada akhirnya Ibu dapat kabar di UGM, diminta kembali ke UGM Ibu ya. Terus ini apa namanya tadi Ibu bilang sudah apa ya suami sudah bekerja di Jogja. Nah berarti Ibu udah menikah. Nah menikahnya ini gimana Bu kok tiba-tiba tiba-tiba apa ceritanya di kuliah terus nikah gitu tiba-tiba udah punya suami. Jadi setelah selesai S2 itu tahun 93 saya menikah dengan suami saya. Nah, kemudian selang setahun sudah punya anak juga. Kemudian anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Oh langsung iya. Jadi itu ya tahun 93 saya menikah, tahun 94, 95, 96 punya anak. 3 berturut-turut ya dan ketika tes PNS itu saya sedang hamil anak yang kedua. Sedang hamil anak yang kedua. Oh berarti karena tadi belum ada waktu diterima di UGM belum ada bukaan PNS. Waktu diterima di UGM belum ada bukaan PNS. Kemudian karena kebutuhan keluarga begitu saya di rumah kalau tidak bekerja rasanya juga ngelangut. Ya saya bekerja. Kebetulan ada pekerjaan di konsultan di bidang kerjaan umum sih sebenarnya itu ya konsultannya orang Belanda dan dia membutuhkan sekretaris yang bisa buat surat dalam bahasa Indonesia dan Inggris seperti itu dan membantu untuk running di kantornya. Nah kemudian saya diterima di situ dan saya bekerja sebagai sekretaris selama 1 tahun ya. Oh ya Bu, kalau boleh tahu dulu tuh kok bisa maksudnya Ibu kok dapat kesempatan kok bisa kayak lanjut habis kesempatan ini terus nanti dapat kesempatan ini kan kayak tadi kan habis pulang dari habis pulang dari kuliah terus langsung nikah terus somehow langsung dapat pekerjaan lagi gitu loh. Dapat pekerjaan lagi. Nah, ini yang pekerjaan yang ini dapatnya gimana Bu? Misalnya kan konsultan luar negeri lagi loh Bu ya. Ya kalau yang kerja di konsultan ini karena ini kebetulan suami saya kan di dinas PU ya. Kemudian konsultannya ini juga ada kerjasama dengan PU. Kemudian suami saya sih yang bilang itu Pak Hari Santing namanya Pak Hari Santing butuh sekretaris, kamu mau nyoba enggak gitu. Ya oke, saya coba aja karena untuk ngisi waktu gitu kan. Ya saya bekerja di situ dan itu sangat membantu sekali ternyata. Jadi semua proses yang saya alami itu sebenarnya baguslah untuk saya. Saya bisa merasakan itu setelah semuanya lewat gitu ya. Pengembangan dirinya. Waktu saya bekerja di Suritani Pemuka tadi itu
saya walaupun jenuh bekerja, tapi di pabriknya itu kan ada cold room ya, ada storage room yang gede sekali, yang biasanya itu untuk menyimpan ayam yang dibekukan gitu. Nah, sebagai staf untuk sanitasi itu saya juga harus sering keluar masuk cold room itu ya, harus pakai jaket yang tebal sekali seperti itu. Saya waduh, seperti ini toh ya kalau di kondisi yang minus gitu ya, minus 4 derajat. Minus 4 derajat. Nah, itu ternyata pengalaman itu juga bermanfaat karena kemudian saya dapat kuliah di Australia itu, di Tasmania itu kan pulau yang paling bawah. Paling selatan. Paling selatan ya. Paling selatan, dan itu kalau musim dingin juga sangat dingin. Waktu itu kalau salju nggak sampai di kotanya sih, tapi di pegunungan gitu ada salju. Tapi dengan pengalaman waktu kerja di Suritani itu juga sudah membuat saya pernah merasakan seperti ini bakalan kalau suhunya itu mendekati 0 seperti ya. Jadi harus pakai pakai baju jaket sesuai gitu. Gitulah untuk kita tetap sehat seperti itu. Oh ya Bu, mohon maaf nih balik lagi ke yang tadi kuliah ya Bu ya. Ini kan waktu Ibu S2 ini ya di Tasmania ini, itu kan momen pertama kali Ibu keluar negeri ya. Nah, itu tuh ada nggak Bu, perasaan khawatir, soalnya kan jauh dari keluarga, jauh dari siapa-siapa, dan waktu itu belum ada HP juga ya Bu ya? Nah, jadi gimana nanti dengan keluarga? Iya betul, itu waktu itu juga dengan istilahnya sedikit kenekatan juga ya, karena itu juga terkait lagi dengan uang saku waktu itu juga sangat minim ya. Saya masih ingat waktu di pesawat teman saya tuh nanya saya, "Kum, kamu sangumu berapa?" Aku kalau di kursus cuma $200 loh. Lah kamu berapa? Aku bawa 1 juta, kalau nggak salah itu lebih banyak, pokoknya berapa kali lipatnya itu saya lupa. Karena waktu itu $1 Australia itu cuma 2.000 kalau nggak salah ya. Nah, tapi ya berkat Tuhan ya, dengan uang minim itu saya waktu begitu sampai di Hobart itu kan ditaruh di hotel, dan kemudian saya enggak tahu, ya sudah saya di hotel dulu karena itu weekend kan, pas weekend. Kemudian waktu di hotel itu bersyukurnya juga ada teman dari Thailand itu ngobrol, kenalan gitu ya, kenalan dari Thailand ngobrol, enggak tahu pokoknya bicara santai gitulah. Kemudian hari Seninnya itu dia sudah ke kampus, tapi saya kan belum tahu, masih menunggu ya yang memandu saya untuk ke universitinya itu ya. Nah, mungkin dia sudah ketemu teman Indonesia dan cerita, itu loh ada teman Indonesia baru di hotel sama saya gitu lah. Malamnya itu teman saya Indonesia yang sudah nyampe duluan di Hobart itu terus ke hotel, nyamperi saya dan bilang, "Kumala, kamu jangan kelamaan di hotel, entar kamu bayarnya mahal," gitu kan. Ya, terus gimana? Ya ayo tak antar cari tempat kos gitu kan. Nah, diantar teman cari tempat kos, dan ada satu yang saya cocok, ya sudah. Kemudian hari Senin itu saya bisa langsung lapor saya kos di sini gitu, dan akhirnya kan yang di hotel itu saya cuma 2 malam. Jadi masih cukup uang saku saya, dan kemudian nyaris. Beasiswa juga lancar sih waktu di Australia. Ya kalau tentang kemampuan bahasa Inggris itu ya saya pertama ya kuliah itu belum bisa full menerima 100%, mungkin cuma berapa persen lah, 60% nangkep gitu ya. Tapi waktu itu ya kita cuma modalnya pakai itu tape recorder yang kecil. Iya, tape recorder. Nah, zaman dulu kan seperti itu ya. Jadi setiap kuliah bawa recorder kecil, nanti di rumah dengerin lagi seperti itu. Oh, jadi diulang-ulang lagi karena bahasa untuk kemampuan aktif ngomongnya ya mau nggak mau ya, karena kita harus belanja, harus ketemu teman-teman, itu ya mau nggak mau akhirnya terlatih sehingga bisa ngomong bahasa Inggris juga. Oh ya Bu, tadi kan Bu Kumala kan setelah pulang terus menikah, terus ada gap year ya, ada setahun, dan Ibu pada akhirnya nyoba jadi sekretaris ya, bekerja jadi sekretaris karena menunggu bukaan PNS. Nah, terus setelah dibuka PNS nih, terus Ibu pada akhirnya daftar, dan tadi seingat saya itu juga momen bersamaan dengan Ibu lagi hamil ya, Soalnya kan tadi kan waktunya sama dengan ketika Ibu punya anak ya, punya anak pertama. Nah itu gimana Bu? Jadi waktu tes ini
ada cerita menarik ya Bu, maksudnya waktu perjalanan jadi PNS ini? Iya. Gini ceritanya ya, waktu itu saya masih bekerja di konsultan, kemudian kembali saya tuh hubungi oleh Prof Santosa. Jadi Prof Santosa. Prof Santosa bilang, ini loh ada bukaan untuk PNS, sana kamu daftar seperti itu. Ya, jadi sudah dibawakan berkasnya itu yang harus diisi. Nah, kemudian saya isilah semua formulir, kemudian diantar suami saya ke UGM. Nah, di gedung pusat itu di bagian SDM waktu saya menyerahkan itu juga ada yang nyelutuk, wah Bu Kumala sedang hamil, ini nanti gimana kalau pas ujian melahirkan gitu. Saya cuma senyum-senyum aja. Nah, ternyata betul waktu itu dini hari tanggal 13 September itu saya sudah mulai merasa kalau akan melahirkan, padahal hari itu juga tes PNS-nya harus saya ikuti jam 8. Betul. Jadi prediksi Pak siapa itu saya lupa itu. Yang dari pusat itu. Yang dari pusat itu betul. Aduh, ini bagaimana? Terus ya waktu itu karena sudah merasa mulai sakit ya, jadi saya cepet-cepet kebetulan sudah disiapkan semua sih untuk pensil 2B, penghapus, kartu ujian sudah siap, dan itu pun saya bawa kebetulan ya. Sambil saya kemudian minta suami untuk segera ke Panti Rapih waktu itu. Nah, di Panti Rapih dicek sama Dr. F.X. Subroto yang sekarang sudah almarhum ya. Itu ya ini masih bukaan 2 kalau nggak salah gitu ya, Mas tunggu gitu. Nah, waktu itu saya juga bilang, dok saya harus tes PNS ini sebetulnya boleh enggak ini? Ya kalau kamu bisa monggo gitu. Lah terus saya bilang ke suami, katanya boleh. Terus suami saya lari ke gedung pusat ke bagian SDM, kemudian suami saya itu kebetulan kok ya berani begitu ya, beliau cerita saya akan melahirkan, dan petugas di SDM waktu itu Pak Dr. Andes Haryadi itu malah beliaunya datang ke rumah sakit Panti Rapih membawakan soal ujiannya, kemudian ada 2 petugas yang mendampingi untuk mengawasi saya mengerjakan. Jadi tes sendiri di ruangan persalinan. Saya diberi kesempatan untuk mengerjakan tes PNS itu di rumah sakit Panti Rapih ya, di ruangan mau bersalin itu. Jadi pakai dingkliknya yang untuk kalau kita naik bed itu, saya pakai untuk alas ngisi soal-soal waktu tes PNS itu. Dan dari waktu yang disediakan 4 jam itu saya cuma bisa dengan menahan sakit ya. Saya kerjakan 2 jam langsung saya serahkan ke petugasnya. Loh Bu, ini waktunya masih panjang. Udah, saya udah nggak kuat gitu kan. Ya, karena sakit mau melahirkan. Udah, ini apa adanya saya serahkan seperti itu. Nah, setelah itu kemudian saya panggil perawat, kalau ini ya kayaknya sudah dekat nih mau melahirkan tuh. Ya betul, akhirnya tidak selang lama anak saya yang nomor 2 itu Edi Nugroho itu lahir. Dan masih ingat sampai sekarang karena tanggal lahirnya 13 September 1995 itu ya pas saya tes PNS itu. Gak bisa bayangin Bu sih cerita. Berarti itu di ruangan langsung udah yang panik-panik, dan Ibu gimana Bu perasaannya Bu waktu kan tes terus lagi lahirin? Tapi ya nggak tahu ya, sambil mikir itu mungkin bisa sedikit memecah rasa sakit yang saya alami ya, seperti halnya ibu-ibu kalau melahirkan tuh pasti siap berapa menit itu ada rasa sakit yang bukan main ya, tapi dengan saya mikir itu ya jadi kepecah gitu konsentrasi Anda harus mengerjakan dan sambil nahan sakitnya itu. Jadi itulah, saya juga nggak kebayang waktu itu kok bisa itu, dan ya kembali puji Tuhan saya tuh kok ya diterima untuk jadi dosen di biologi waktu itu. Dulu suami komentar nggak Bu maksudnya? Biasanya kan kalau di momen itu kan suami kan mengutamakan keselamatan istri terus dimarahin suami kah atau gimana gitu? Enggak, itu cuma saya malah sangat bersyukur ya, suami saya itu dulunya pendiam, takut gitu orangnya kalau suruh ngapa-ngapain gitu. Waktu itu kok berani loh sampai ke gedung pusat ke bagian SDM itu untuk lapor kalau istrinya sebelumnya mau ikut tes tapi dalam kondisi mau melahirkan, dan dia dengan keberanian suami saya itu juga sih akhirnya saya bisa ikut tes dan diterima jadi PNS seperti ini. Itu suatu perjalanan yang
nggak bakal Lengkap terlupa banget juga. ya hidupnya Iya. ibu ya. Suaminya suportif, terus Iya. kesempatan datang silih berganti, terus dan apa namanya, dan pada momen itu Maya dapat pengalaman yang luar biasa Iya, juga ya iya. waktu mendaftar jadi PNS. Tapi ini serius loh, ini luar biasa loh. Saya nggak kepikiran kalau seandainya saya apa namanya, keluarga saya ada yang tes PNS terus lagi melahirkan dan apa ya, oke. Terus kita lanjut ya Bu ya, lanjut Iya. setelah lulus PNS, setelah diterima jadi PNS gitu. Berarti Ibu resmi jadi apa ya, jadi dosen di UGM iya. gitu. Dan Ya ikut proses seperti biasa ya, ada prajabatan, kemudian harus ikut pelatihan-pelatihan seperti itu, dan ya kalau dulu masih sangat tertib ya, kita nggak boleh langsung mengajar kan, jadi kita harus belajar dulu jadi asisten selama berapa tahun, baru sama prosan itu dilatih ya sedikit-sedikit apa untuk buat soal gitu kan, coba nggak soal, kemudian soal saya buat, saya setorkan lagi prosan, dikoreksi kalimat-kalimatnya seperti itu ya. Jadi dari situ saya belajar banyak ya dengan prosan. Kemudian saya diberi kesempatan mengajar itu malah setelah kan syaratnya setelah lektor ya baru mengajar ya. Nah itu saya setelah S3 saya selesai malah baru mengajar penuh. Jadi S3. Waktu awal jadi PNS itu kan tahun 95. Masih ngasisten seperti itu ya. Jadi koordinator asisten praktikum fisiologi tumbuhan. Kemudian tahun saya pernah mengajukan beasiswa untuk S3 itu sempat gagal, itu tahun berapa ya saya lupa. Tapi yang kedua itu saya diterima sehingga saya lanjut kuliah S3 itu tahun 2002. 2002? Ya, saya diterima dengan beasiswa AusAid di Canberra ya, di Australian National University. Tapi kemudian riset saya banyak saya lakukan di CSIRO. Karena pembimbing saya itu Dr. Peter Chandler, itu salah satu peneliti di CSIRO di Department of Plant Industry. CSIRO ini juga masih di satu negara? Masih di Canberra ya, dan itu kayak CSIRO macam LIPI-nya Indonesia seperti itulah kalau di Australia. Dan itu yang di Canberra sangat dekat sekali dengan kampusnya NU. Iya. Dan selama S3 ini berarti dari tahun 2002 sampai 2006 ya. Dan 2006. Waktu S3 saya kan sudah punya 3 anak, dan ya saya sangat bersyukur karena suami jadi PNS di PU Sleman itu juga mensupport ya. Karena waktu itu karirnya juga sedang bagus seperti itu, dan kalau ikut ke Australia juga sayang. Jadi saya tiap tahun itu pulang untuk tengok anak-anak suami seperti itu. Ya 2002 berarti anak yang pertama itu masih 8 anak tahun. Saya yang pertama ya baru SD kelas 1. Saya ingat sekali. Iya. Dan yang kedua baru TK berarti. Iya, yang ketiga belum. Yang ketiga malah belum ya. Nah, itu tuh gimana bilangnya? Momen-momen meninggalkan keluarga ya untuk melanjutkan sekolah gitu. Itu berarti juga suatu hal yang sangat berat sekali ya, dan kembali saya harus sangat bersyukur dan sangat apresiasi kepada ibu saya yang almarhum ya. Ibu saya sangat mensupport saya karena waktu itu ibu saya masih sugeng, dan beliau bersedia ngomong anak saya waktu itu ya di Jogja. Dia meninggalkan aktivitasnya di Magelang. Ya sudah, aku tak ngomong anakmu gitu. Nah, tapi ya kehendak Tuhan lain, beliau meninggal waktu saya baru 8 bulan di Australia. Waktu itu sempat bingung juga, aduh bagaimana ini melanjutkannya ya. Tapi ya setiap kali itu berkat Tuhan itu selalu ada ya, dan Tuhan beri jalan sehingga ada saudara dari suami saya itu yang bersedia menggantikan posisi untuk ngomong anak-anak saya ya, dari Cepu itu sudah almarhum juga sekarang Bu Arsini, itu ngomong anak saya sampai saya selesai kuliah. Oke Bu, jadi tadi tahun 2002 ya, 2002 Ibu balik ke Indonesia, dan pada akhirnya Ibu resmi menjadi mulai ngajar ya di 2002 ini.
Nah, dan di momen itu juga ibu pada akhirnya mulai banyak penelitian gitu, penelitian di UGM gitu. Nah, dan saya dengar kan ibu kan penelitian banyak banget nih bu, mulai dari ada beras hitam, terus ada bunga telang, terus ada rosella juga, terus nah itu tuh gimana bu? Maksudnya ceritanya kok bisa penelitian itu bisa berjalan tuh bagaimana dan kenapa itu gitu? Ya, terima kasih. Jadi untuk kegiatan setelah saya menjadi dosen itu ya, mungkin tadi terlewat sedikit saya ceritakan sebelum saya melanjutkan ke S3 itu saya sudah jadi dosen di biologi. Kebetulan waktu itu juga saya mengusulkan penelitian ke Torrey Science Foundation dan saya mendapat waktu itu tahun 1900 mungkin 97 atau 98 ya. Karena itu baru periode ketiga kalau nggak salah Torrey. Sekarang kan sudah tiap tahun ada ya. Kayaknya dulu Pak Budi juga pernah cerita Torrey ini. Jadi saya sempat jadi pemenang Torrey juga dan itu juga membuat saya mulai muncul ya percaya diri untuk menekuni bidang penelitian itu. Dan di Torrey itu memang bagus sekali proses seleksi dan monitoringnya dan dengan kita ketemu dengan para peneliti lain yang handal itu membuat saya semangat untuk bisa berprestasi juga. Dan ketika di Australia di CSIRO itu saya betul-betul bersyukur sekali mendapat supervisor yang sangat bagus ya, Dr. Peter Chandler. Ya, beliau sangat baik sekali dengan saya, membimbing dengan sangat baik ya. Kemudian kembali seperti waktu S2, beliau juga waktu itu mengoreksi naskah saya itu sangat-sangat cermat sekali. Sampai titik koma itu juga diperhatikan. Kemudian penggunaan kata-kata yang tepat itu ya, pakai maybe atau perhaps atau apa itu pun sangat diperhatikan. Jangan pakai kata ini Kumala, kamu harus seperti ini, seperti itu. Dan itu sangat menguntungkan sekali bagi saya karena begitu disertasinya jadi itu kan di Australia sistemnya harus sama ya, waktu S2 itu dikirim ke luar negeri, ada reviewer, kemudian baru ditentukan ada revisi atau tidak. Dan saya sangat bersyukur sekali dan berkat Tuhan disertasi pun tanpa revisi sedikit pun. Itu suatu hal yang sangat menggembirakan buat saya karena mungkin bisa ditanyakan ya ke teman-teman lain yang sama-sama di Australia itu jarang lah yang bisa lulus tanpa revisi sedikitpun. Dan ini 2 kali saya menyelesaikan studi saya di Australia dengan tesis dan disertasi itu tanpa revisi. Nah ini bukan menyombongkan diri tapi ini betul-betul karena ya berkat Tuhan itu dan kebetulan saya ketemu supervisor yang bagus, membimbing dengan sangat baik dan saya juga berusaha melakukan yang terbaik seperti itu ya. Itu penelitiannya apa Bu? Waktu di Australia yang S3 di CSIRO saya menekuni kembali tentang hormon. Jadi di S2 saya sudah belajar tentang hormon gibberellin dan di S3 saya mempelajari mekanisme interaksi gibberellin dengan asam absisat. Kemudian tanaman modelnya saya menggunakan barley. Barley ya. Itu kemudian saya menganalisis peran gibberellin dan asam asisat itu ketika perkecambahan dan pertumbuhan awal semai dari barley itu. Dan waktu balik ke Indonesia penelitian ini berlanjut lagi ya, tapi dalam bentuk yang lain. Karena untuk barley kan di Indonesia susah ya di sana dan saya akhirnya harus beralih ke tanaman-tanaman tropis. Saya setelah kembali mengajar di biologi, ya banyak hibah-hibah yang ditawarkan dan saya mengikuti. Ya berkat Tuhan ada beberapa, ya paling tidak tiap tahun tuh ya ada, walaupun dananya mungkin nggak yang gede-gede ya, tapi saya syukuri juga. Yang penting ada kegiatan penelitian untuk saya bisa memenuhi tanggung jawab saya sebagai dosen, yaitu mengajar, meneliti, dan pengabdian pada masyarakat itu. Dulu pertama kali penelitian di Indonesia itu apa Bu? Beras hitam kah atau? Ya waktu itu saya punya ide untuk penelitian dengan beras hitam, kemudian saya usulkan tapi baru dapat dana PUPT itu tahun berapa ya saya lupa ya, 2008 atau berapa lupa saya. Ya itu. Tapi itu riset pertama Ibu gitu waktu dibalik ke Indonesia.
Waktu balik ke Indonesia ya yang beras hitam itu Beras saya hitam rasa itu. yang awal ya, dan waktu itu kembali saya ya karena bidang saya yang saya tekuni itu kan hormon ya, saya Iya, menganalisis perkecambahan beras hitam itu, kemudian dengan paparan cahaya yang beda, kualitasnya juga ada sinar biru seperti itu, dan saya ngecek pertumbuhan seedling dan kandungan hormonnya. Saya kan selain itu kan juga penelitian ibu banyak banget ya, ada Ya, yang ada selain Giant beras hitam, Pineapple saya gitu. juga fokus ke membimbing mahasiswa itu penelitian dengan jagung hitam ya. Kenapa Jagung yang hitam. hitam-hitam? Karena saya tertarik dengan antosianinnya. Antosianinnya itu bagus sebagai sumber antioksidan, dan ya saya fokusnya ke mekanisme sintesis antosianin itu yang mau tidak mau juga karena tanaman itu selalu dipengaruhi hormon. Iya. Jadi saya pengen mengurai ya, mempelajari mekanisme interaksi antara hormon yang bisa dibuat oleh tanaman secara endogen maupun yang diaplikasi dari luar itu seperti apa yang bisa mempengaruhi biosintesis dari antosianin. Dari antosianin. Dan sampai saat ini masih terus dilakukan penelitian-penelitian terkait antosianin ya. Ini kebetulan ada bimbingan saya S3 juga mengerjakan nanti dengan beras hitam. Kemudian tadi jagung hitam sudah ya. Kemudian selain beras hitam dan jagung hitam, saya juga ada penelitian dengan tanaman kentang. Ini karena ceritanya begini, ketika tahun 2008 saya sempat mengikuti short course di Wageningen University itu tentang seed potato breeding. Jadi seed potato ya, breeding. jadi tentang breeding juga pertumbuhan benih dari tanaman kentang, dan itu saya coba aplikasikan di Indonesia di Jogja sini ya, dan karena tanaman kentang itu harusnya ditanam di dataran tinggi, maka saya berusaha untuk mencari rekan kerja itu petani. Jadi ada kolega saya petani kentang di Kopeng dan juga di Kledung dan di Dieng. Mereka membantu saya untuk melakukan penelitian dengan kentang ini. Dan selain kentang kan juga ada ada kubis juga ya Bu ya. Dulu saya dengar pernah ada kubis gitu. Ya, kubis ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebetulnya, dan ini juga implementasi ilmu hormon itu ya. Ada hormon yang namanya asam salisilat dan metil jasmonat itu bisa untuk istilahnya pertahanan tanaman terhadap serangan atau cekaman biotik. Dan kalau kubis di Kopeng itu memang banyak musuh alami ya, dan ini kita coba untuk aplikasi dengan induksi hormon dari luar. Ya. Dan Bu, jadi tadi kubis ya, terus ada juga rosella ya Bu. Rosella, ya kalau untuk rosella ini juga terkait dengan antosianinnya ya. Kemudian telang juga, saya meneliti tentang bunga telang untuk produksi antosianinnya juga. Dan juga saya dengar ada nanas ya Bu ya. Nanas. Oh ya, kalau nanas itu saya pernah mengunjungi Giant Pineapple ya di Lampung tahun 2016. Itu saya diajak untuk datang ke sana dan memberikan kuliah umum juga pada para pegawai di JJP sana ya. Oh, jadi perkebunan swasta gitu ya, perkebunan swasta. Terus Ibu datang sana untuk memberikan kuliah umum. Memberi kuliah umum dan juga untuk melihat aplikasi etrel ya, etefon pada nanas itu untuk induksi pembungaan, dan itu aplikasinya dilakukan malam hari. Jadi tengah malam itu kita dibangunkan untuk ayo ikut lihat ini, kalau kita aplikasi etefon itu kita malam hari. Kenapa? Karena tanaman nanas itu kan tanaman CAM, jadi membuka stomatanya kan cenderungnya pada malam hari, sehingga aplikasi etefonnya itu pada malam hari. Dan memang betul setelah selang 2 minggu seperti itu pembungaan nanasnya bisa serempak. Ya. Oh iya. Oh iya, jadi rekayasa, bukan rekayasa tapi ya semacam rekayasa juga ya, induksi pembungaan yang serempak, supaya tujuannya supaya nanti kalau panen itu bisa serempak dan juga bisa dilakukan dengan mekanik ya, dengan mesin ya. Iya, dengan mesin. Oke Bu, terus langsung balik lagi ke kehidupan kampus ya Bu ya. Jadi saya dengarkan Ibu kan menjabat kepala lab itu dari tahun 2011 kalau nggak salah ya. Sampai waktu itu
tahun kemarin ya Bu ya sampai tahun ini ya Bu ya? Tahun 2022 ini bulan Maret kemarin ya. Iya, ini 19 tahun karena Bu. apa? Waktu itu sebagai kepala lab setelah Pak Sujino selesai menjabat ya kalau. Iya Pak Sujino. Iya. Kemudian saya menjabat. Waktu itu kan periodenya 2 tahun ya kalau nggak salah ya, 2 tahun dan boleh 2 kali ya, jadi kan 2 tahun. Nah kemudian berikutnya harusnya sudah tidak boleh jadi kepala lab, tapi waktu itu ada peraturan yang menjadi kepala lab harus yang jabatan fungsionalnya paling tinggi seperti itu. Nah yang di lab fisiologi kan cuma tinggal saya dan Budia karena Prof San juga waktu itu sudah pensiun ya. Iya Prof San sudah pensiun. Prof San sudah pensiun, kemudian Pak Muhammad Nasir kalau nggak salah juga sudah pensiun, kemudian malah tidak lama beliau meninggal juga ya. Ya waktu itu kemudian Budia menjabat sebagai Kaprodi ya. Itu iya. Kaprodi S2. Dan tidak ada pilihan lain. Akhirnya saya jadi kepala lab lagi 2 periode lagi. Makanya itulah jadi saya jadi istilahnya banyak di lab selama ini dan tapi itu juga berjalan dengan ya menurut saya sih baik-baik saja ya karena saya juga senang di lab dan kebetulan staf labnya Pak Martono, Pak Surawan itu juga sangat kooperatif sehingga semua urusan ya lancar-lancar saja lah ya. Nah, dan di sisi lain tadi kan seperti yang Bu bilang ya salah satu tugas dosen itu juga melakukan pengabdian ya. Nah kalau dari pengabdiannya gimana Bu? Maksudnya ada cerita menarik nggak Bu? Kalau pengabdian itu mungkin saya nggak terlalu banyak kiprahnya ya, tapi saya pernah mencoba jadi narasumber juga untuk sosialisasi penggunaan pupuk itu ya dengan Pak Nasih yang dari Fakultas Pertanian itu di kelompok ibu-ibu PKK, kemudian ya pernah pengabdian ini sebagai narasumber juga atau memberi kuliah umum ya itu pernah diundang di Unsud, di Fakultas Biologi, kemudian di Universitas di Kupang itu Universitas saya lupa ya, itu pernah juga di Kupang ya. Kemudian selain itu di era pandemi ini saya juga sharing knowledge-nya melalui webinar. Ya, jadi ada beberapa kali webinar yang saya pernah jadi narasumbernya seperti itu. Oke Bu, berarti udah lengkap ya Bu ya kalau secara puzzle tuh kehidupan Ibu udah lengkap ya dan dari karir juga perjalanan Ibu panjang dan banyak istilahnya banyak kisah menarik gitu ternyata, apalagi tadi waktu jadi pendaftaran PNS luar biasa sekali loh Bu. Nah terus sekarang ini kan di momen ini pada akhirnya Ibu segera dikukuhkan menjadi profesor ya Bu ya, dan berarti Ibu sekarang berada di puncak karir Ibu gitu loh. Nah di momen ini ada nggak sih Bu yang hal yang yang menurut Ibu belum selesai Ibu kejar dan sekarang sampai saat ini ingin Ibu kejar gitu loh, ingin Ibu usahakan gitu loh. Apa Bu kalau boleh tahu? Ya untuk pencapaian jenjang guru besar ini ya sebetulnya memang saya juga ini ya berusaha untuk mencapainya juga karena ya tadi waktu jadi dosen muda itu saya sempat melihat pengukuhan Prof Santosa, kemudian dosen-dosen senior yang lain, dan saya juga kalau bisa sampai jenjang itu kayaknya kok menyenangkan ya gitu. Walaupun prosesnya ternyata sangat berat karena harus memenuhi penelitian yang sekarang syarat-syaratnya itu sangat susah ya, publikasi itu ya harus Scopus, harus kalau first author harus betul-betul dia kontribusinya banyak seperti itu kan, dan memang panjang untuk pencapaian GB ini. Kemarin saya sampai 4 tahun ya mengurusnya baru selesai. Tapi puji Tuhan ini semua tercapai. Ini bukan karena kepandaian atau apalah saya ya, tapi saya betul-betul sangat mensyukuri ini hanya karena berkat Tuhan juga buat saya. Dan satu hal ini juga
capaian GB ini sebenarnya juga dorongan dari suami ya, yang waktu itu ayo kamu tuh cepet nulis loh, publikasi, nulis buku kan diminta seperti itu. Iya, saya waktu itu bilang ya seperti itu. Cuma ya itu karena Tuhan menghendaki lain ya. Jadi suami sakit waktu itu 3,5 tahun, saya harus merawat. Di tengah-tengah saya sudah mulai mengusulkan proses kenaikan pangkat GB ini. Dan ya karena penyakit suami saya ini cukup kritis tapi saya bersyukur masih bisa merawat 3,5 tahun, dan ketika SK turun itu saya sempat bisikkan walaupun suami tidak bisa mengungkapkan ya karena kena stroke seperti itu ya. Jadi Pak, saya sudah sampai GB seperti itu ya. Ya semoga dia berbahagia juga seperti itu. Ya untuk selanjutnya ya jelas saya walaupun sudah sampai GB masih harus memenuhi tanggung jawab sebagai GB yang berat juga. Harus nulis, harus beli bisa buka buku. Nah itu kan suatu yang berat, masih harus membimbing, mengajar. Ya kalau mengajar itu pastinya sudah rutinitas yang harus dijalani ya, membimbing. Saya kalau membimbing itu betul-betul saya usahakan dengan baik. Saya mungkin bukan dosen favorit ya, tapi itu nggak apa-apa. Saya malah senang karena saya mengukur diri saya sendiri, kemampuan fisik saya ya, kekuatan saya nggak sanggup kalau punya bimbingan banyak-banyak, karena mengoreksi itu bagi saya suatu pekerjaan yang sangat berat. Tanggung jawab saya ya, harus saya baca betul-betul, masukan itu juga harus logis. Kalau kita menyatakan kalimat itu salah, tentunya kita harus bisa memberi solusinya kan. Itu seperti apa penulisan yang baik. Nah itu kan harus butuh suatu ketelatenan ya. Dan saya memang berusaha untuk memberikan feedback itu betul-betul ke mahasiswa yang mau milih saya jadi pembimbing. Mungkin ada yang takut dengan saya, buku malah terlalu saklek, terlalu pelit nilainya, tapi nggak apa-apa. Memang saya akui saya seperti itu, saya konsisten seperti itu. Memang saya sekolah di Australia itu saya merasa bahwa saya bisa seperti ini dan mereka bisa bagus diakui di dunia karena mereka tetap konsisten menerapkan standar-standar yang bagus ya, dan itu saya pegang karena saya juga sebagai alumni dari University of Tasmania, Australian National University. Jadi saya terus mau nggak mau saya harus juga punya integritas yang baik sebagai dosen seperti itu, dan itu suatu tantangan yang besar juga di sini ya. Karena harus ada risiko juga yang harus tapi saya nggak masalah lah, saya akan terus berusaha untuk mengajarkan, memberikan yang terbaik gitulah, untuk meneliti, untuk cara menulis ya. Memang untuk pribadi saya ini agak sedikit mudah kayak emosi mungkin kalau saya ngomong mungkin juga terlalu keras, tapi ya kalau rekan-rekan yang mungkin sudah sering interaksi dengan saya sudah paham buku malam memang sikapnya seperti itu. Mohon bisa dimaklumi tapi. Berarti untuk saat ini Bu Kumala sudah merasa cukup gitu dengan pencapaian Ibu dan sekarang ingin fokus untuk mendidik generasi-generasi berikutnya ya Bu ya. Oke Bu, jadi sudah cukup panjang sekali Bu ya ceritanya. Sekali ceritanya. dan ya jujur di titik ini ya saya juga jadi belajar banyak dari cerita Ibu tadi, dari perjalanan hidup Ibu tadi gitu, dan sampai pada akhirnya Ibu berada di titik sekarang ini gitu. Dan saya juga bersyukur karena dulu juga saya juga pernah jadi anak didik Ibu gitu loh, waktu selama kuliah di sini gitu. Dan saya juga turut berbahagia atas pencapaian Ibu sekarang sebagai guru besar Ibu ya. Oke Bu, jadi terima kasih untuk untuk berbagi ceritanya itu dan juga pelajaran hidupnya gitu. Dan untuk kedepannya semoga Ibu bisa terus konsisten Ibu ya, memberikan semoga didikan. Tuhan beri yang utama itu juga kesehatan ya. Betul. Kita bisa bekerja dengan baik, tetap sukacita tiap hari, bisa berbuat yang baiklah untuk sesama seperti itu, mengajarkan yang baik untuk murid-murid seperti itu. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih untuk untuk sesi berceritanya kali ini gitu. Kami dari tim Biokes mungkin
pamit dulu undur diri. Terima kasih. Ya.